Hai, para calon ibu. Banyak yang bilang kalau ibu hamil muda itu harus super hati-hati. Ada banyak makanan dan kebiasaan yang katanya sebaiknya dihindari. Penasaran apa saja dan kenapa? Yuk, kita bahas bareng-bareng di sini supaya kehamilanmu berjalan lancar dan bayinya sehat. Trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama kehamilan, adalah periode yang sangat krusial. Kenapa? Karena di masa inilah organ-organ vital janin mulai terbentuk. Mulai dari otak, jantung, sampai tulang belakangnya, semuanya sedang dalam proses pembentukan awal. Ibaratnya, ini adalah masa peletakan fondasi untuk si kecil. Oleh karena itu, apapun yang dikonsumsi dan dilakukan oleh ibu akan sangat berpengaruh langsung pada proses ini. Sedikit saja gangguan bisa berisiko menghambat tumbuh kembangnya. Makanya, ibu hamil, terutama di awal kehamilan, perlu ekstra waspada dalam menjaga pola makan dan aktivitas sehari-hari. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya peran ibu di fase ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa saja sih yang harus benar-benar dihindari? Pertama dan yang paling utama, rokok dan alkohol. Ini harga mati. Ya, bun, tidak ada toleransi sama sekali. Asap rokok, baik aktif maupun pasif, mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang bisa langsung masuk ke aliran darah janin dan menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, hingga risiko keguguran. Begitu juga dengan alkohol. Konsumsi alkohol sekecil apapun bisa menyebabkan fetal alcohol syndrome, suatu kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan, kelainan bentuk wajah, dan kerusakan sistem saraf pusat pada bayi. Jadi, tolong, demi kesehatan si kecil, jauhi keduanya. Kedua, jangan sembarangan minum obat kalau sedang tidak enak badan, pusing, atau demam. Jangan langsung minum obat yang biasa ada di warung atau kotak P3K tanpa bertanya dulu. Banyak obat yang aman untuk orang dewasa, tapi bisa berbahaya bagi janin. Sekali lagi, selalu konsultasikan dengan dokter atau bidan sebelum mengonsumsi obat apapun, termasuk vitamin atau suplemen herbal. Mereka yang paling tahu mana yang aman dan mana yang tidak untuk kondisi kehamilanmu. Ketiga, soal makanan, ini juga penting banget. Hindari semua jenis makanan mentah atau setengah matang. Contohnya seperti sushi, sate yang bakarnya kurang sempurna, telur setengah matang, atau steak yang masih rare. Makanan mentah ini berisiko mengandung bakteri berbahaya seperti Listeria, Salmonella, atau parasit Toxoplasma yang bisa menyebabkan infeksi serius dan membahayakan janin. Pastikan semua daging, ikan, dan telur yang kamu makan sudah dimasak sampai benar-benar matang sempurna. Selanjutnya, ada beberapa makanan spesifik yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah pepaya muda. Getah pada pepaya muda mengandung zat yang bisa memicu kontraksi rahim, sehingga berisiko menyebabkan keguguran, terutama di awal kehamilan. Selain itu, batasi juga asupan kafein. Bukan berarti tidak boleh minum kopi atau teh sama sekali, tapi batasi jumlahnya. Kafein berlebihan bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, serta berisiko menyebabkan berat badan lahir rendah. Idealnya, tidak lebih dari 200 mg kafein per hari, atau setara dengan 1 cangkir kopi. Terakhir, mengenai aktivitas. Aktivitas berat yang menguras tenaga atau berisiko membuatmu terjatuh sebaiknya dihindari dulu. Tubuhmu sedang bekerja keras untuk membangun kehidupan baru, jadi jangan terlalu diforsir. Selain itu, beberapa ahli juga menyarankan untuk berhati-hati saat berhubungan intim. Meskipun umumnya aman, penggunaan kondom disarankan untuk mencegah risiko infeksi menular seksual yang bisa membahayakan janin. Semua larangan ini bukan tanpa alasan. Tujuannya satu, untuk meminimalkan risiko keguguran, cacat lahir, atau gangguan tumbuh kembang janin. Dengan menghindari hal-hal tersebut, kamu sudah memberikan perlindungan terbaik bagi si kecil di dalam kandungan. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Fokuslah pada hal-hal positif. Pertama, pilih makanan bergizi seimbang. Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak seperti ayam dan ikan yang dimasak matang, serta karbohidrat kompleks. Asam folat sangat penting di trimester pertama, jadi pastikan kamu mendapatkannya dari makanan seperti sayuran hijau atau suplemen sesuai anjuran dokter. Kedua, istirahat yang cukup. Jangan anggap remeh rasa lelah di awal kehamilan. Itu adalah sinyal dari tubuhmu bahwa kamu butuh lebih banyak istirahat. Tidur yang berkualitas membantu proses perkembangan janin dan menjaga energimu tetap stabil. Ketiga, dan ini yang paling penting, rutin periksa ke tenaga medis profesional.
baik itu dokter kandungan maupun bidan. Pemeriksaan rutin membantu memantau kesehatanmu dan perkembangan janin, serta menjadi tempat terbaik untuk bertanya dan mengatasi segala kekhawatiranmu. Jangan ragu untuk bertanya apapun. Tidak ada pertanyaan yang bodoh jika menyangkut kesehatanmu dan bayimu. Menjaga kehamilan muda memang butuh usaha ekstra. Tapi semua ini akan terbayar lunas saat kamu melihat si kecil lahir dengan sehat dan kuat. Jadi, nikmati setiap prosesnya. Jaga dirimu dengan bijak dan berikan yang terbaik untuk calon buah hatimu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat ya, para calon ibu hebat.